Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik hari ini. Dipandu firman Tuhan dari 2 Tawarikh 18 ayat 13, demikian firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam pengajaran khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Katakanlah iya bila iya, tidak bila tidak, lain daripada itu adalah dari si jahat. Dalam perjalanan kehidupan kita akhir-akhir ini, banyak orang-orang yang merasa bermartabat, dan orang yang maju, dan orang yang berpendidikan, tidak lagi mau mengatakan ya atau tidak. Hitam dan putih bukan lagi menjadi jawaban. Karena orang yang mengatakan ya bila iya, tidak bila tidak, jawaban hitam putih dianggap oleh sebagian besar masyarakat modern sebagai orang-orang yang tertinggal, orang yang tidak berpendidikan, orang yang kasar. Maka karena itulah kejujuran menilai sesuatu baik atau tidak itu menjadi hal yang sulit dan langka pada akhir-akhir ini. Karena ketika seseorang ditanya pendapatnya tentang sesuatu, jawabannya selalu terambang dan mungkin abu-abu. Misalnya soal cantik atau tidak, ketika kita bertanya kepada masyarakat maju, masyarakat modern sekarang ini, cantik atau tidak beliau itu, maka jawaban yang umum yang kita dengarkan adalah, ya bolehlah. Ketika kita tanya, dalam situasi makan misalnya, enak atau tidak makanan tersebut, maka jawaban yang umum adalah bolehlah. Padahal jawaban yang kita butuhkan adalah enak, tidak enak, cantik, tidak cantik. Tetapi jawaban-jawaban yang hanya mau menyenangkan telinga semua orang, itulah jawaban orang modern sekarang. Hari ini kita diingatkan kembali supaya menyatakan kebenaran itu walau pahit adanya. Kita harus mau belajar dari keteladanan Mika di sini yang menyatakan kebenaran kepada Ahab yang selama ini telah dininabobokkan oleh nabi-nabi palsu. Dalam perikop bacaan ini, Ahab mau pergi dan berangkat berperang untuk melawan musuh-musuh daripada bangsa dia. Nabi-nabi palsu yang mengelilinginya mengatakan, pergilah, Tuhan akan menyertai, berangkatlah, Tuhan akan memberikan kemenangan. Tetapi kemudian di sini Mika menyatakan hal yang sebenarnya, bahwa kalau dia pergi nanti dia akan mengalami kekalahan dan dia akan mati dalam pertempuran. Raja Ahab marah dan menyuruh Mika ditangkap. Tapi kenyataan kemudian ketika peperangan itu dilakukan, maka Raja Ahab, walau dia sudah menyamar dalam peperangan tersebut, dia kemudian mati dipanah oleh musuhnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan supaya kita sebagai orang-orang percaya harus menyatakan kebenaran yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita di dalam kehidupan pribadi dan juga hidup rumah tangga dan di dunia ini, seperti apa yang dikatakan Tuhan. Katakan kebenaran itu walau pahit adanya. Dan itulah tugas, panggilan, dan fungsi gereja dalam kehidupan kita. Selain daripada menyatakan kabar sukacita dan berkat, adalah juga untuk menyatakan sosial kontrol, kritik-kritik sosial kepada penyelewengan yang telah dilakukan oleh banyak orang, termasuk pemerintah yang melakukan penyimpangan keadilan dan hukum di dalamnya. Maka karena itu siapapun kita, apapun kedudukan dan posisi kita, di dalam hidup rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan dan di tengah bangsa ini, kita harus mengatakan ya bila iya, tidak bila tidak. Itulah tugas panggilan tiap orang percaya. Selamat menegakkan dan menyaksikan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Perlengkapi, kuatkan dan mampukan kami menyatakan kebenaran itu dengan pertolongan Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.